Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menjelaskan tentang otonomi daerah istimewa Yogyakarta. Nama saya Saya Hedi Fahri, saya Raisa Fina, saya Sabri Andini, saya Intan Asalia. Saya Andriano. Perangkat daerah Yogyakarta. Perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sekretariat daerah. Sekretariat daerah dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada asisten pemerintahan dan kesra. Dibagi menjadi 3, yaitu A. Biro Tata Pemerintahan, B. Biro Hukum, C. Biro Administrasi, Kesra, dan Kemasyarakatan. Yang kedua ada asisten perekonomian dan pembangunan. Dibagi menjadi 2, A. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, B. Biro Administrasi Pembangunan. Dan yang ketiga ada asisten administrasi umum, A. Biro Organisasi, dan yang B. Biro Umum Humas dan Protokol. Dan yang keempat ada asisten keistimewaan, dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada sekretariat DPRD, kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ketiga Inspektorat, keempat Satuan Polisi Pamong Praja. Yang kelima Dinas Daerah. DPRD Yogyakarta. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta beranggotakan 55 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang menjabat saat ini adalah hasil pemilu 2019 yang dilantik pada 2 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tingkat Yogyakarta di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Komposisi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019 sampai 2024 terdiri dari 10 partai politik, di mana PDI Perjuangan adalah partai politik pemilik kursi terbanyak, yaitu 17 kursi. Pada pemilu 2014, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menempatkan 55 orang wakilnya yang tersebar ke dalam 7 fraksi, dan perolehan suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Proses pemilihan kepala daerah di Yogyakarta. Selama ini daerah istimewa Yogyakarta melakukan kepala daerah dengan sistem penentuan. Dikaji dari Undang-Undang 1945 Pasal 18 Ayat 4, pemilihan gubernur dilakukan secara demokratis, di mana pemerintah termasuk di dalamnya. Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan dari rakyat. Adapun sistem yang ada di daerah Indonesia Yogyakarta menggunakan sistem penetapan yang dianggap tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia, dikarenakan jabatan kepala daerah hanya dapat dijabat oleh Sultan Hamengkubuwono dan wakil kepala daerah hanya dapat dijabat oleh Raden Paku Alam, yang lebih mirip dengan sistem monarki. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, di mana mengambil daerah istimewa Yogyakarta sebagai tempat penelitian, pengumpulan data dan informasi dari responden. Hasil dari pembicaraan serta referensi buku dan undang-undang, maka sistem penentuan merupakan salah satu cara alternatif yang digunakan negara Indonesia sebagai pengganti sistem pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Alasan dikarenakan historis serta berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 18 Ayat 1. Jika dilihat dari perspektif demokrasi, sistem penetapan telah sesuai dengan nilai demokrasi itu sendiri, karena kesejahteraan di daerah istimewa Yogyakarta telah terjamin. Sedangkan perbedaan mekanisme daerah istimewa Yogyakarta dengan daerah lainnya adalah di dalam sistem pemilihan di daerah istimewa Yogyakarta menggunakan sistem penetapan yang prosesnya dilakukan oleh DPRD dan kemudian ditetapkan oleh Presiden, sedangkan daerah lainnya menggunakan pemilihan umum kepala daerah sebagai cara untuk memilih kepala daerah mereka. Dari hal tersebut, dapat diartikan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah di daerah istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan sistem demokrasi, dikarenakan Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang menjadikan permusyawaratan sebagai hal utama dalam menentukan pimpinan untuk rakyat. Keuangan daerah di Yogyakarta. Kok bisa ya Yogyakarta merupakan provinsi miskin tapi penduduknya bahagia? BPS melaporkan bahwa angka kemiskinan Yogyakarta mencapai 11,49% dengan jumlah penduduk miskin 463.630. Angka ini menjadikan Yogyakarta sebagai provinsi paling miskin di Pulau Jawa. Tapi, uniknya Yogyakarta memiliki indeks kebahagiaan yang tinggi. Upah minimum provinsi atau UMP Yogyakarta pernah menjadi yang paling rendah di Indonesia pada 2021, yaitu sebesar Rp1.765.000. Namun, sejak 1 Januari 2023, UMP Yogyakarta sudah dinaikkan menjadi Rp1.981.782. Meskipun udah naik, menurut Sekjen Alinasi Buruh Yogyakarta, Kirnadi, UMP yang rasional bagi masyarakat Yogyakarta adalah Rp2,3 juta sampai Rp2,6 juta. Hal ini berdasarkan survei yang ia lakukan sendiri. Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Atma Jaya Yogyakarta menjelaskan bahwa pengukuran kemiskinan dilihat dari sisi pengeluaran konsumsi, sedangkan banyak masyarakat Yogyakarta yang tinggal di desa dan menggunakan hasil perkebunan atau sawahnya sendiri, meskipun tingkat kemiskinan di Yogyakarta sangat tinggi. Ternyata indeks kebahagiaan warga Yogyakarta juga terbilang sangat tinggi. Indeks kebahagiaan di Yogyakarta mencapai 71,64, di atas indeks kebahagiaan nasional yang berada pada angka 71,49. Indeks kebahagiaan ini sendiri diukur melalui survei pengukuran tingkat kebahagiaan atau SPTK yang dilakukan 3 tahun sekali. Ada 3 dimensi yang diukur dalam survei ini, yaitu kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Selain itu, angka harapan hidup di Yogyakarta tertinggi di Indonesia, yakni untuk laki-laki mencapai 73,27 tahun, sedangkan perempuan mencapai 76,89 tahun. Angka ini di atas level nasional, yaitu 69,67 tahun untuk laki-laki dan 74,55 tahun untuk perempuan. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang pemeliharaan dan perkembangan bahasa sastra dan aksara Jawa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menimbang bahwa bahasa sastra dan aksara Jawa yang berkembang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan identitas budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu dipelihara dan dikembangkan. Bahwa upaya pemeliharaan dan perkembangan bahasa sastra dan aksara Jawa belum diatur secara khusus, sehingga perlu dibentuk peraturan daerah sebagai pedoman di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan daerah tentang pemeliharaan dan perkembangan bahasa sastra dan aksara Jawa. Mengingat pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 43 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53339.